Oke, Pak Sucipto, apa kabar hari ini? Kabar yang baik sekali, Mas. Oke, Kuat, bisa ketemu. iya. Nah, kalau di dalam komunitas Dinasti Nusantara Group kan sehat berkelimbangan. Sehat, teman. Kata itu menurut Pak Sucipto ada makna khusus nggak? Memiliki makna khusus nggak untuk Bapak sendiri? Mempunyai, Mas. Maksudnya saya setelah gabung dengan Dinasti Nusantara ini, setelah itu kemudian saya itu termasuk orang yang tidak mudah dipengaruhi, Mas, terus terang. Awalnya begitu. Tapi sebelum itu background Bapak sendiri apa? Nah, saya seorang guru di sekolah dasar, Mas. Guru SD ya. Sudah berapa lama mengajar, Pak? Sudah 36 atau 37 itu sampai pensiun. Oh, Ya, saya oke. Ini berarti sudah purna tugas ya? sudah 4 tahun yang lalu, Mas. Sudah 4 tahun yang lalu. Nah, dulu saat Bapak memasuki purna tugas, sempat ada apa maksudnya ketakutan ataukah ada apa setelah nanti saya purna tugas, saya bagaimana kehidupan saya? Apakah pernah terbesit seperti itu? Pasti, Mas, sebab saya kemarin itu punya anak namanya satu saja. Anak harapan satu saja bisa meragati atau enggak kan begitu. Ini anak saya 2, Mas. Oke. Betul apa yang Mas sampaikan. Saya nanti bisa ngeragati anak saya enggak. Bisa mendewasakan mereka secara layak enggak. Itu beban, Mas, bagi saya. Oke, putranya sudah sekarang kuliah atau? Sekarang yang sudah kerja di Jakarta Dua-duanya? Tuh, yang adiknya baru bulan November kemarin kerja di Karanganyar. Ya. Setelah itu kalau ditanya-tanya setelah ikut ya merasakan hasilnya lah, Mas, ya begitu. Banyak perubahan yang terjadi dalam keluarga kami. Contohnya? Yang dulunya itu ini mungkin masalah sepele ya, Mas, ya. Kan kami mengeluarkan uang itu penghasilan saya guru SD seberapa akan tahu. Negeri tapi, Pak? Iya. Oke. Itu terus terang saja ya, kalau diundangi jagong teman pajak ora kenal, ora ketemu, saya lepas. Demi apa? Demi noto Keuangan. iya itu. Keuangan keluarga. Tapi setelah itu, Mas, saya sekarang betul-betul berubah kehidupan kami sekeluarga. Artinya apa? Saya gaji saja sudah hendak terpikir ya, masih ada sisa. Tapi ya sudah masuk tabungan itulah. Ya. Jadi untuk jago, untuk memberi itu sekarang sangat ringan rasanya. Karena ya sudah mengalami apa itu gabung dari apa itu Dinasti Nusantara ini. Oke. Jadi kehidupan kami benar-benar berubah. Dari dulu yang mungkin pelit itu sekarang Bukan beli tapi menghemat ya toh? hemat ya. Tapi dengan ajaran Pak Niko itu harus berbagi, harus mengasihi dan seterusnya. Itu benar-benar spiriti hidup saya. Oke. Nah, kalau masalah berbagi sendiri sekarang kan tentu kalau bicara berbagi itu sudah lebih mudah karena dalam arti kita sudah ya mulai berkelimpahan lah ya. Cuman Bapak sendiri sudah bertemu dengan Pak Niko? Sudah, Pak. Saya pernah ikut sekolah kehidupan bareng-bareng dari sini dengan teman ke Salatiga. Pernah berangkat dari sini. Apa sih yang menarik dari mengikuti kelas kehidupan itu? Oh ya, begini, Mas. Setelah saya datang ke sana, ternyata dari berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu yang membuat saya, oh ternyata tidak hanya orang Kristen saja, tidak banyak. Maksudnya bermacam-macam. Berbagai latar belakang lah ya. Ya betul, berbagai latar belakang. Itu yang membuat kami mendapat spirit dari Pak Niko itu. Ayo hidup kita itu berbagi, jangan takut berbagi.
Itu yang menurut saya semakin membuka cakrawala untuk kehidupan yang lebih baik. Kan banyak kesaksian Mas, nanti dari seseorang dipanggil kebutuhannya apa, kesulitannya apa, kami kan mendengar juga, belajar dari mereka juga. Itu yang saya tahu. Tapi pernah bertanya langsung, maksudnya dalam sesi bertanya itu Bapak pernah menyampaikan, ini Pak permasalahan kami seperti itu, pernah juga punya kesempatan? Pas sekolah kehidupan tidak, tapi pada kesempatan lain di ruangan lain langsung kami. Boleh cerita sedikit Pak pengalaman perjumpaannya dengan Pak Niko, terus apa? Terima kasih. Apa lebaran ya itu ya? Lebaran itu kan tamunya macam-macam Mas. Ya sangat macam-macam orangnya, latar belakangnya. Nah itu saya berkesempatan. Dulu anak saya kan masih nganggur Mas Tembung ya, kerjanya belum menetap lah. Saya itu berharap kalau bisa anak saya itu direkrut tadi jadikan salah seorang karyawan di situ gitu kan, begitu Mas ya. Harapan saya dulu gitu, yang cowok di Jakarta itu UL itu namanya. Terus Lulusan dari UKSW sana. Ya Pak Niko lalu kasih pengarahan, nah ini sudah kerja di mana sementara dan seterusnya, ya dilanjut ditekuni dulu, itu beliaunya. iya. Kalau dari sosok Pak Nikonya sendiri apa yang selain tadi berbagi, yang menurut Bapak, saya yakin bahwa Dinasti Nusantara Group di bawah kepemimpinan beliau ini menjadi tempat untuk saya bernaung yang pas. Begini Mas, pengalaman di luar kan ya banyak atau Mas yang menawarkan apa istilahnya Aneh-aneh itu. ya MLM dan seterusnya itu loh Mas, kan banyak itu yang seperti itu. Tapi selama ini kan akhirnya gembos, bubar di jalan, pada kehilangan modal dan seterusnya. Woi bakal mukti. Begitulah kata-kata yang disingkatnya. Mukti pada saat itu yang Bapak tangkap apa? Mukti itu ya yang terutama ya kaitannya dengan ekonomi Mas. Orang Pak kalau biasanya kecukupan ekonomi itu kan hidupnya lebih tentram, lebih tenang, lebih bisa berbagi kan begitu Mas. Oh ya? Tapi banyak juga loh Pak yang sudah berkelimpahan tapi juga murad marit. Itu salah apanya menurut Bapak? itu kan salah penerapannya Mas ya. Nah penerapan ini Bapak bisa dapat di sini nggak? Nah itu tadi pengajaran Pak Niko ya, salah satu yang saya berbagi itu menurut saya luar biasa. Kan kami juga orang Kristen, jadi mengasihi itu bagaimana? Mengasihi itu tidak hanya mulut, tapi kelakuan, tindakan nyata. Itulah kan berbagi luar biasa menurut saya. Nanti inti dari salah satu pengajarannya. Oke. Sudah berapa lama tadi Pak untuk di Dinasti Nusantara? Oh iya, saya gabung bulan Februari tahun 2022 di Semarang. Bapak dengan Ibu kantornya masih di UTP itu loh Mas ya. Oke. Mas Anom gitu. Ya. Dulu waktu Bapak memutuskan untuk di Dinasti Nusantara Group, Ibu tahu? Ya, nah ini cerita yang baik Mas ini. Nah, cerita yang baik ini perlu saya sampaikan. Pak, setelah saya yakin ikut gabung Mas, itu sangat sulit untuk meyakinkan ini. Karena ya pengalaman di luar itu. Iya. Ya. Tapi lama-kelamaan setelah tahu saya dapat itu NK bulan lalu ya, saya tunjukkan anunya, rekeningnya itu, dan waktunya tepat Pak mungkin. Ini lalu pensiun kerjanya. Selang berapa lama Pak setelah Bapak? Lama itu 1,5 tahun ada itu. Pengalaman ya Mas ya. Dulu anak saya itu mau belikan Scoopy. Nek anakmu ada buat tukang Scoopy yang punya pangan sini Mas, bukan saya. Itu kalau lewat
dinasti Nusantara, itu kan kita dapat keuntungan langsung, Mas. Betul. Nah, tapi ini belum yakin kalau ada keuntungan yang seperti itu. Akhirnya jika belum, ya sudah, kami bayar kontan harga pasaran. Itu pengalamannya. Lalu apa yang membuat ibu akhirnya percaya selain tadi ditunjukkan bukti ya, itu lama-lama mendengar pengajaran Pak Niko juga? Ya, ada saya putarkan bersama-sama gitu. Tapi pada saat itu setelah mendengarkan atau melihat YouTube-nya itu nggak ada perubahan, ada tergerak hatinya atau seperti apa? Ya itu Mas, proses berikutnya sekitar 2 tahunan ya, harus beliaunya kan pensiun dari sana, kan dapat pesangon. Betul. Lah terus ke depan ya pesangon kan habis lah. Nah akhirnya saya tuntun sedikit demi sedikit masuk, separuh dulu Dikelola ya dananya. akhirnya merasakan sebulan 2 bulan dan seterusnya semakin yakin. Artinya sekarang pun dia dengan teman-temannya bisa bercerita, Berbagi berbagi pengalaman. yang tadi. Iya, jadi Dan tujuan tidak lain kan, nek aku iso sejahtera, biarlah saudara saya yang lain juga ikut merasakan sejahtera. betul, makanya prinsip sugih bareng happy bareng itu memang tujuannya itu ya. Jadi kita tidak menumpuk kelimpahan sendiri. Oke, Pak Sucipto terima kasih sudah berbagi pengalaman, tetap sehat, berkelimpahan. Mungkin ada kata-kata penutup yang mau disampaikan kepada rekan-rekan di luar sana yang sudah purna tugas. Ya, terima kasih Mas. Ya, mari saudara-saudaraku, saya bukan ngarang ngalor idul, tetapi ini fakta yang sudah saya alami, saya rasakan. Dinasti Nusantara ini benar-benar merubah kehidupan, membawa kesejahteraan, sugih bareng, happy bareng. Terima kasih. Terima kasih.